Pemirsa, sampailah kita ke akhir acara. Pada akhirnya yang kita ingat bukanlah kata-kata musuh kita, tapi yang kita ingat adalah diamnya teman-teman kita ketika kita ada masalah. Martin Luther King. Sekarang saya mau ke Babe. Saya kira Babe di depan. Saya di sini. Terima kasih. Saya tertarik dengan saudara Refli yang mengatakan bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tadi saya tanya apa yang mau dibawa, sengketa kewenangan right. Tentu itu ada referensinya, peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dijadikan rujukan oleh pihak Pemda DKI itu tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. 99 ke sana itu nggak boleh. Ini kan 95. Jadi nggak bisa. Sekarang ada pandangan bahwa apakah ini bisa dianggap batal. Di dalam Rechtssyste itu kita temukan dua hal. Yang pertama pembatalan formil. Stad van Blech tahun 47 itu dibatalkan dengan undang-undang. Oke. Ada pembatalan material. Konfrontasi terhadap Malaysia itu dikepreskan. Itu tidak dibatalkan, tapi dia batal dengan sendirinya secara material dengan pertemuan Menlu Adam Malik dan Menlu Tun Razak. Jadi ini tetap debatable kedudukan Kepres 52 tahun 95. Bisa batal, bisa tidak. Sekarang saya ingin menganggap tidak batal. Ini tetap berlaku. Kalau dianggap tetap berlaku, tidak ada masalah dengan konsiderans mengingat. Karena mereka menggunakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ketok magic, amandemen, pasal 4 ayat 1 tidak ada perubahan. Isinya tetap kewenangan ada pada tangan presiden misalkan undang-undang. Nah sekarang kita lihat konten. Materi dari Kepres yang banyak dirujak oleh pihak Pemda DKI. Materi dari Kepres ini reklamasi diartikan menguruk laut. Sedangkan yang dibicarakan, dan mohon maaf, pihak Menko Maritim dan departemennya juga terjebak di dalam pengertian yang diciptakan oleh pihak Pemda DKI. Tidak dapat lagi dibedakan mana reklamasi dan mana offshore development. Yang dibicarakan sekarang ini adalah offshore development, bukan reklamasi. Kalau reklamasi terbatas pada pengurukan laut. Jadi offshore development itu belum ada ketentuannya. Jadi harus memegang posisi hukumnya dulu secara benar. Ini termasuk apa yang dibahas oleh kita. Bukan reklamasi. Kalau reklamasi itu jelas kalau memegang Kepres ya. Kepres 52 tahun 95 itu penguruk laut. Maka itu swasta menyumbang. Boleh membantu, boleh dilibatkan. Karena itu hak kelola pada Pemda DKI. Tidak bisa dioferkan kepada pengembang. Tapi masalah yang sekarang dibahas dan menjadi ramai di mana-mana bukan reklamasi. Itu adalah offshore development. Ini yang harus kita dudukkan dulu. Dan apa yang terjadi dengan tidak adanya ketentuan tentang offshore development, Bagan itu dihabisi. Kan nggak ada lagi di Teluk Jakarta itu Bagan. Atau Bagang dalam logat daerah lain. Itu kan kalau secara hukum, kalau ada ketentuan tentang offshore development, dia termasuk dalam itu. Walaupun materialnya adalah sederhana. Tapi termasuk dalam ini. Tapi sekarang pertanyaannya, atas dasar apa itu dihancurkan? Jadi sebelum kita bicara hancur menghancurkan, kita harus dudukkan dulu apa posisi hukum kita vis-a-vis persoalan yang kita hadapi, objek yang kita hadapi. Yang korban pertama telah terjadi adalah Bagan. Tanpa dasar hukum itu dihajar. Itu kan bangunan lepas pantai. Yang ada ketentuannya RIK, saya setuju dengan Menteri Kelautan, RIK ada ketentuannya. Tapi di luar itu kan nggak ada ketentuannya. Dan ini harus diurus. Pertanyaan berikut secara hukum, kalau sesuatu yang tidak diatur oleh hukum, apa bisa dilakukan? Kan itu. Seperti misalnya
pembangunan Blok G. Itu building. Itu bukan sekedar bukan reklamasi. Jangan itu dinamakan reklamasi dong. Itu kan building yang dibangun di sana. Lalu kita dihibur oleh ibu kita, ahli terusan Suez, yang mengatakan bahwa kita akan ada rusunawa. Itu kan satu hiburan di sana, ya kan? Terusan satu mile, Bu. Saya tahu itu dalam perang Ramadan 73. Jadi ini yang harus kita bereskan dulu. Yang pertama, duduk setuju. Usul dari Bapak kita ahli jalan keluar ya. Jalan tol juga dia ahli. Jadi 2 jalan dia jago. Jalan keluar dan jalan tol. Jadi jalan keluar itu Pak, duduk bersama oke. Jadi pihak membicarakan posisi hukum. Ini harus dibereskan. Kita harus memulai dari itu dulu. Kita mulai. Apa dasar Pemda DKI berkibar-kibar, bersemangat, maju tak gentar, hajar terus. Reklamasi yang dia namakan reklamasi harus jalan. Apa dasar Menko stop? Itu harus dibereskan dulu. Dan tidak bisa hubungan seperti ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya soal. Tapi hubungan seperti ini tidak menarik. Tidak pernah terjadi ini pada zaman yang disebut demokrasi liberal. Apalagi zaman demokrasi terpimpin. Ini harus dihentikan. Harus ada etika. Bagaimana level di bawah dalam stratum pemerintahan itu menghormati yang di atas. Tidak bisa juga seorang pejabat Bapeda itu kok jadi kayak eksekutif. Ini Bapeda apa Wagub? Ya kan? Nggak bisa. Tampilan ibu harus ibu rubah. Bukan tampilan fisik Bu ya, maaf ya. Tampilan fisik ibu udah oke. Saya kira kelihatan cerdas seperti Hillary Clinton. Tapi di dalam hal tampilan materi itu harus dirubah. Ibu itu Bapeda, bukan eksekutor. Jadi karena itu Pak Karni, saya rasa yang manfaat yang terbesar dari Indonesia Lawyers Club yang diikuti oleh bangsawan dalam dan luar negeri adalah kita mencari jalan keluar itu. Melewati jalan tol, bukan jalan kampung. Ini harus cepat. Ini urusan harus cepat. Yaitu duduklah semua bicara. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Pak.